Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin membahas tentang IT forensik serta contoh kasus yang menggunakan IT forensik. Langsung saja kita masuk ke pembahasan. Pengertian IT forensik. Komputer forensik juga dikenal sebagai digital forensik. Kata forensik itu sendiri secara umum artinya membawa ke pengadilan. Digital forensik itu turunan dari disiplin ilmu teknologi informasi atau information technology (IT) di ilmu komputer, terutama dari ilmu IT security. Digital forensik atau kadang disebut komputer forensik yaitu ilmu yang menganalisa barang bukti digital sehingga dapat dipertanggungjawabkan di pengadilan. Menurut Wikipedia, forensik komputer adalah salah satu cabang ilmu forensik yang berkaitan dengan bukti legal yang ditemui pada komputer dan media penyimpanan digital. Forensik komputer menjadi bidang ilmu baru yang mengawinkan dua bidang keilmuan, hukum dan komputer. Menurut Ruby Alamsyah, atau salah seorang ahli forensik IT Indonesia, digital forensik atau terkadang disebut komputer forensik adalah ilmu yang menganalisa barang bukti digital sehingga dapat dipertanggungjawabkan di pengadilan. Barang bukti digital tersebut termasuk handphone, notebook, server, alat teknologi apapun yang mempunyai media penyimpanan dan bisa dianalisa. Tujuan IT forensik. Tujuan utama dari kegiatan forensik IT adalah untuk mengamankan dan menganalisa bukti digital dengan cara menjabarkan keadaan terkini dari suatu artefak digital. Istilah artefak digital dapat mencakup sebuah sistem komputer, media penyimpanan atau hard disk, flash disk, CD-ROM, sebuah dokumen elektronik, atau misalnya sebuah email atau gambar, atau bahkan sederetan paket yang berpindah melalui jaringan komputer. Untuk pencegahan dan penyalahgunaan fasilitas teknologi informasi, dilakukan peran serta pemerintah dalam upaya mengontrol pengembangan teknologi informasi dan komunikasi untuk mencegah penyalahgunaan yang mungkin terjadi di masyarakat. Selain itu, aturan-aturan tentang teknologi informasi juga tertuang dalam Undang-Undang ITE atau Informasi dan Transaksi Elektronika. Prosedur dalam IT forensik. 1. Membuat cookies dari keseluruhan log data, files, dan lain-lain yang dianggap perlu pada media terpisah. 2. Membuat fingerprint dari data secara otomatis. 3. Membuat fingerprint dari kopi secara otomatis. 4. Membuat suatu hashes master list. 5. Dokumentasi yang baik dari segala sesuatu yang telah dikerjakan. Sedangkan menurut metode Schwartz dan Seizur adalah 1. Identifikasi dan penelitian permasalahan. 2. Membuat hipotesa. 3. Uji hipotesa secara konsep dan empiris. 4. Evaluasi hipotesa berdasarkan hasil pengujian dan pengujian ulang jika hipotesa tersebut jauh dari apa yang diharapkan. 5. Evaluasi hipotesa terhadap dampak yang lain jika hipotesa tersebut dapat diterima. Bukti digital atau barang bukti dalam bentuk elektronik atau data. Dunia digital memang cukup luas cakupannya. Proses-proses yang menggunakan pulsa listrik dan logika biner bukan hanya digunakan oleh perangkat komputer. Bukti digital informasi yang didapat dalam bentuk atau format digital atau Certified Working Group on Digital Evidence 1999. Bukti digital ini dibias berupa bukti real maupun abstrak atau perlu diolah terlebih dahulu sebelum menjadi bukti yang real. Beberapa contoh bukti digital antara lain
A. Komputer, B. Hard disk, C. MMC, D. CD, E. Flash disk, F. Kamera digital, G. SIM card atau HP, H. Email, I. Spreadsheet file, J. Source code software, K. File bentuk image, I. Video, M. Audio, N. Web browser bookmark cookies, O. Delete file, P. Windows registry, Q. Chat log. 4 elemen kunci IT forensik. Terdapat 4 elemen kunci forensik yang harus diperhatikan berkenaan dengan bukti digital dalam teknologi informasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi dalam bukti digital atau Identification Digital Evidence merupakan tahapan paling awal dalam teknologi informasi. Pada tahapan ini dilakukan identifikasi di mana bukti itu berada, di mana bukti itu disimpan, dan bagaimana penyimpanan untuk mempermudah penyelidikan. Dan yang kedua, penyimpanan bukti digital atau Preserving Digital Evidence. Bentuk isi makna bukti digital hendaknya disimpan dalam tempat yang steril untuk benar-benar memastikan tidak ada perubahan-perubahan. Hal ini vital untuk diperhatikan karena sedikit perubahan saja dalam bukti digital akan merubah juga hasil penyelidikan. Bukti digital secara alami bersifat sementara, sehingga keberadaannya jika tidak teliti akan sangat mudah sekali dirusak, hilang, berubah, dan mengalami kecelakaan. Yang ketiga, analisis bukti digital atau Analyzing Digital Evidence. Barang bukti setelah disimpan perlu diproses ulang sebelum diserahkan kepada pihak yang membutuhkan. Pada proses inilah skema yang diperlukan akan fleksibel sesuai dengan kasus-kasus yang dihadapi. Barang bukti yang telah didapatkan perlu dieksplor kembali beberapa poin yang berhubungan dengan tindak pengutusan. Antara lain, A. Siapa yang telah melakukan, B. Apa saja yang telah dilakukan, contohnya penggunaan software apa, C. Hasil proses apa yang dihasilkan, dan yang D. Waktu melakukan. Setiap bukti yang ditemukan hendaknya kemudian di list bukti-bukti potensial apa saja yang akan didokumentasikan. Yang keempat, presentasi bukti digital atau Presentation of Digital Evidence. Kesimpulan yang didapatkan ketika semua tahapan tadi telah dilalui, terlepas dari ukuran objektivitas yang didapatkan atau standar kebenaran yang diperoleh, minimal bahan-bahan inilah nanti yang akan dijadikan modal untuk ke pengadilan. Proses digital di mana bukti digital akan dipersidangkan, diuji otentifikasi dan kolerasikan dengan kasus yang ada. Pada tahapan ini menjadi penting karena disinilah proses-proses yang telah dilakukan sebelumnya akan diuraikan kebenarannya serta dibuktikan kepada hakim untuk mengungkapkan data dan informasi kejadian. Tools dalam IT forensik. Yang pertama, ada Antiword. Antiword merupakan sebuah aplikasi yang digunakan untuk menampilkan teks dan gambar dokumen Microsoft Word. Antiword hanya mendukung dokumen yang dibuat oleh Microsoft Word versi 2 dan versi 6 atau yang lebih baru. Yang kedua, Autopsy. Autopsy merupakan antarmuka grafis untuk tool analisis investigasi digital perintah basis DistroKit. Bersama mereka dapat menganalisis disk dan file sistem Windows dan Unix. Yang ketiga, hash my file. Tools ini digunakan untuk membantu dan menghitung hash MD5 dan SH1. Tool ini bekerja di hampir semua OS Windows terbaru. Yang keempat ada SIF atau Science Investigative Forensic Toolkit adalah tools yang digunakan dalam melakukan penyelidikan. Tools ini merupakan salah satu platform yang populer yang digunakan secara umum dan juga tersedia secara gratis
Ubuntu. Yang kelima, Chaos Reader merupakan sebuah tools freeware untuk melacak sesi TPC, UDP, dan mengambil data aplikasi dari log TPC dump. Ia akan mengambil sesi telnet, file VTP, transfer HTTP, dan sebagainya. Sebuah file index HTML akan tercipta yang berisikan link ke seluruh detail sesi, termasuk program real time untuk sesi telnet, login, IRC, X11 atau VNC, dan membuat laporan seperti laporan image dan laporan isi HTTP. Yang keenam, CrowdKit merupakan sebuah tool untuk memeriksa tanda-tanda akan adanya CrowdKit secara lokal. Ia akan memeriksa utilitas utama apakah terinfeksi, dan saat ini memeriksa sekitar 60 rootkit dan variasinya. Yang ketujuh, DCV LDD. Tool ini mulanya dikembangkan di Department of Defense Computer Forensic Lab. Meskipun saat ini Nick Harwood tidak lagi berafiliasi dengan DCVL, ia tetap memelihara tool ini. Yang kedelapan, DD Rescue merupakan sebuah tool penyelamat data. Ia menyalin data dari satu file atau device book, blok, hard disk, CD-ROM, dan sebagainya. Berusaha keras menyelamatkan data dalam hal kegagalan pembacaan. DD Rescue ini memotong file output bila tidak diminta, sehingga setiap kali Anda menjalankan file output yang sama, ia berusaha mengisi kekosongan. Yang kesembilan, Formos merupakan sebuah tool yang digunakan untuk mengcover file berdasarkan header, footer, atau struktur data file tersebut. Ia mulanya dikembangkan oleh Jess Crum dan Chris Kendall dari the United States Air Force Office of Special Investigation dan the Center for Information System Security Studies and Research. Saat ini Formos dipelihara oleh Nick Mikes, seorang peneliti di the Naval Force School Center for Information System Security Studies and Research. Yang ke-10, GeekyView merupakan sebuah program untuk melihat gambar berbasis GTK. Ia mendukung beragam format gambar, zooming, panning, thumbnails, dan pengurutan gambar. Yang terakhir 11 ada VAW Forensic merupakan halaman web yang digunakan untuk melakukan penyelidikan forensik. Halaman ini memiliki fitur seperti menangkap seluruh atau sebagian halaman, menangkap semua jenis gambar, menangkap kode sumber HTML dari halaman web, dan berinteraksi dengan Wireshark. Yang ke-12 ada Chain. Chain merupakan platform forensik yang memiliki banyak fitur menganalisis, menyelidik, dan membuat laporan untuk menindaklanjuti kasus yang terjadi. Yang ke-13 ada Network Miner, merupakan alat yang digunakan untuk menganalisis forensik jaringan untuk mendeteksi nama, host, dan sesi untuk membuka port melalui packet sniffing atau file PCAP. Network Miner menyediakan artefak yang diinteraksi di dalam antarmuka pengguna. Yang ke-14 ada Jamzilla. Tools ini digunakan untuk menganalisis dengan cara mengekstrak semua informasi baik dari browser Firefox, Iceweasel, maupun Symantec. Yang terakhir ke-15 Forensic Investigator. Aplikasi ini memiliki banyak fitur gabungan untuk mengungkapkan bukti-bukti setelah terjadinya sebuah kasus. Beberapa fitur yang ada pada aplikasi ini seperti WOIS, Ping, Port, Scanner, Banner Grabber, URL, Decoder, Parse, Hex, Base, Convert, SMB Share, NetBIOS, View, dan Virus Total Lookup.
Kami di sini mempunyai contoh kasus yang menggunakan IT forensik yang sudah tidak asing lagi, yaitu kasus Nurdin M. Top. Saudara, sebenarnya apa alasan Nurdin Muhammad Top mendokumentasikan seluruh kegiatannya sebelum ledakan Hotel Marriott dan Ritz-Carlton? Alasannya ternyata cukup sederhana. Dokumentasi para pengantin Nurdin M. Top itu diperkirakan untuk mendapatkan dana dari pimpinan Al-Qaeda yang lebih tinggi. Lalu mengapa Nana Maulana dan Dani Permana mau melakukan bom bunuh diri? Berikut laporannya. 17 Juli 2009, dua ledakan bom mengguncang Hotel JW Marriott dan Ritz-Carlton. Semua rencana drama peledakan itu akhirnya terungkap dari laptop Nurdin M. Top. Perencanaannya sangat matang. Survei lapangan bahkan dilakukan berkali-kali. Dari rekaman video tertanggal 21 Juni atau kurang sebulan sebelum ledakan, dua eksekutor, Nana Maulana dan Dani Dwi Permana, nampak melakukan stretching atau peregangan dengan latar belakang Hotel Ritz dan Marriott. Keduanya sempat jogging di pelataran sekitar hotel. Di hari yang sama, Nana dan Dani membeli baju untuk persiapan masuk hotel. 2 hari kemudian, gambar Nana dan Dani direkam di sebuah rumah kontrakan di kawasan Mampang, Jakarta Selatan. 5 hari berikutnya, Dani dan Nana kembali mendatangi lapangan dengan latar belakang Ritz-Carlton dan Marriott. Nana memberikan testimoni. Keduanya sempat menyantap buah apel dan makanan ringan. Menurut seorang pakar alam bawah sadar, hanya cukup 6 bulan saja mendoktrin pemuda seperti Nana Maulana dan Dani Permana untuk mau melakukan bom bunuh diri. Janji masuk surga salah satunya. Berjuang melawan Amerika itu bisa masuk surga, dan cita-cita mulia manusia semua masuk surga, itu sudah menjadi top priority, dan itu aja sebenarnya doktrinnya, sehingga mereka pikir mereka bentar lagi masuk surga. Jadi ketenangan itu tercapai, dan untuk menguji ketenangan itu mereka menggunakan video. Dari body language itu dia bisa bilang ini udah siap. Jika demikian, sudah sepatutnya orang tua lebih waspada menjaga putra-putra mereka. Apalagi polisi menyatakan kemungkinan posisi Nurdin M. Top sudah digantikan oleh Saifuddin Zuhri yang hingga kini belum tertangkap. Mila Bahri dan Bambang Purwanto melaporkan dari Jakarta. Siapa Nurdin M. Top? Nurdin Muhammad Top atau biasa disapa dengan Nurdin M. Top lahir di Kluang Johor, Malaysia pada tanggal 11 Agustus 1968 dan meninggal di Jebres, Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia pada tanggal 17 September 2009 pada usia 41 tahun. Ia adalah orang yang dianggap bertanggung jawab atas rentetan serangan teror di Indonesia. Nurdin berlatar pendidikan akuntansi dari University Teknologi Malaysia atau UTM dan pernah mengajar di sekolah bersama dengan Dr. Azhari. Sewaktu Ba'asyir berada dalam pelarian di Malaysia, Nurdin dan Dr. Azhari menjadi murid dari Abu Bakar Ba'asyir, yakni tokoh organisasi Majelis Mujahidin Indonesia serta pendiri pondok pesantren Al-Mu'min Ngeruki, Surakarta. Nurdin pernah tergabung dalam gerakan bawah tanah Jemaah Islamiyah atau JI, yakni suatu organisasi yang digolongkan teroris oleh PBB, di mana JI bercita-cita ingin mendirikan negara berdasarkan Islam atau Daulat Islamiyah di Asia Tenggara. Organisasi ini pada awalnya menginduk pada Al-Qaeda. Pada tahun 2003, Nurdin memisahkan diri dari induk organisasi dan menyatakan diri sebagai Qaid atau pemimpin Tanzim cabang Al-Qaeda untuk Asia Tenggara. Selain cerdas dan licin, ia dikenal oleh kalangan intelijen sebagai orang yang memiliki kemampuan perekrutan dan indoktrinasi yang baik.
Nurdin bersama Azhari pindah ke Indonesia setelah pemerintah Malaysia melakukan serangkaian operasi pembersihan teroris di negaranya. Menyusul peledakan World Trade Center, New York, oleh Al-Qaeda pada tanggal 11 September 2001, di bawah perlindungan orang-orang J, ia merancang aksi pembalasan dengan agenda pertamanya, yakni pengeboman 2 klub malam di Kuta Bandung, Bali. Sebelumnya, ia pernah melakukan beberapa pengeboman berskala kecil. Semenjak peristiwa pengeboman di Bali 2002, Nurdin, Azhari, dan anggota J lainnya menjadi sasaran pencarian utama Polri. Di mata FBI, ia menempati urutan ketiga sebagai orang yang paling dicari pada tahun 2006. Tanggal 9 November 2005, dilakukan penyergapan oleh Satuan Khusus Anti Terorisme Densus 88 di Batu, Malang, yang dimana menewaskan Azhari. Nurdin sendiri berhasil melarikan diri dalam suatu penggerbekan di Weleri, Kendal tahun 2007. Nurdin dikabarkan lolos kembali. Lalu, seusai pengeboman Mega Kuningan, Jakarta di tahun 2009, polisi kembali mengintensifkan pengejaran. Ia sempat diduga sebagai salah satu korban tewas dalam penyergapan di Temanggung, Jawa Tengah oleh Densus 88 pada tanggal 8 Agustus 2009. Namun, 4 hari kemudian, Polri menyatakan bahwa yang tewas adalah Ibrahim. Baru pada tanggal 17 September 2009, Nurdin akhirnya tewas dalam penyergapan di Kampung Kepusari, Kelurahan Mojosongo, Jebres, Surakarta. Bersama-sama dengan 3 orang lain, termasuk Bagus Budi Pranoto atau perakit bom peledak Kedubes Australia di Jakarta tahun 2004, dan Aryo Sudarso. Keduanya ahli perakit bom didirikan Azhari. Selama dalam pelarian itu, Nurdin beberapa kali melakukan pernikahan dengan perempuan di tempat ia tinggal. Diperkirakan sebagai sasaran untuk mengelabui petugas, sebelum meninggalkan Malaysia, ia telah menikah dengan seorang perempuan kelahiran Indonesia dan memiliki 3 orang anak. Setidaknya ada 3 perempuan yang diketahui pernah dinikahi di Jawa. Salah seorang di antaranya sempat dipenjara selama 2 tahun, yaitu tahun 2005 sampai 2007, karena terbukti membantu menyembunyikan Nurdin. Dari ketiga orang ini, 2 di antaranya memberikan keturunan. Kronologi singkat tragedi bom Mega Kuningan 17 Juli 2009. Bom Jakarta 2009 disebut juga bom Mega Kuningan 2009, adalah peristiwa ledakan bom di Hotel JW Marriott dan Ritz-Carlton di kawasan Mega Kuningan, Kota Jakarta Selatan, mulai pagi sejak sekitar pada pukul 7:47 pagi sampai 7:57 pagi waktu Indonesia Barat. Mulai sejak sekitar pada hari Jumat, tanggal 17 Juli tahun 2009. Peristiwa bom bunuh diri tersebut menewaskan 9 orang korban dan melukai lebih dari 50 orang lainnya, baik warga Indonesia maupun warga asing. Selain 2 bom rakitan berdaya ledak rendah yang meledak tersebut, sebuah bom serupa yang tidak meledak ditemukan di kamar 1808 Hotel JW Marriott yang ditempati sejak 2 hari sebelumnya oleh tamu hotel yang diduga sebagai pelaku pengeboman. Peristiwa ini terjadi 9 hari sesudah pemilu presiden dan wakil presiden Indonesia, serta 2 hari sebelum rencana kedatangan tim sepak bola Manchester United di Hotel Ritz-Carlton yang akan melakukan pertandingan dengan tim Indonesian All-Star pada 20 Juli tahun 2009. Sementara itu, tim Indonesian All-Star yang sedang menginap di Hotel JW Marriott selamat dari bom.
Hotel JW Marriott pernah menjadi target bom bunuh diri pada 5 Agustus tahun 2003 yang memakan korban tewas 12 orang dan 150 orang luka-luka. Polri mengumumkan identitas kedua pelaku bom bunuh diri, yaitu Dani Dwi Permana, asal Bogor, dan Nana Ikhwan Maulana, asal Pandeglang. Polisi mengaku mendeteksi ada 11 orang yang diduga terlibat dalam pengeboman tersebut, termasuk Nurdin M. Top sebagai otak pelaku utama dan Ibrahim sebagai orang dalam di Hotel Ritz-Carlton yang menyelundupkan bom ke dalam hotel. Polisi berhasil menangkap atau menembak mati sejumlah tersangka pelaku pengeboman lainnya, walaupun masih ada beberapa aktor yang buron. Tidak ada yang menyangka akan ada bom yang meledak di hotel berbintang Ritz-Carlton dan JW Marriott di Kompleks Mega Kuningan, Jakarta, Jumat 17 Juli 11 tahun silam. Alhasil, banyak agenda publik yang dibatalkan. Ya, pada Jumat naas itu, 2 buah bom meledak di Mega Kuningan. Pelakunya diduga dari jaringan teroris Nurdin M. Top. Hal ini cukup mengejutkan, mengingat 2 bom tersebut diledakkan di hotel yang akan digunakan untuk menginap skuad Manchester United yang melakukan lawatan ke Asia. Bahkan, tim Manchester United memiliki agenda untuk bertanding di Stadion Utama Gelora Bung Karno menghadapi tim Indonesia All-Star. Sayangnya, hal itu tak terjadi. 2 buah bom keburu meledak di tempat menginap mereka. Untungnya, klub terbaik Eropa Manchester United belum tiba dan menginap di salah satu hotel tersebut. Sedangkan tim Merah Putih sedang menjalani latihan pagi, sehingga terhindar dari ledakan dan menjadi korban. Adapun kronologi kejadian bisa disebut bermula dari pengumuman Manchester United yang menyatakan akan datang ke Indonesia pada awal tahun 2009. Pada 14 Januari 2009, United dalam laman resminya merilis rencana untuk mengadakan tur ke Asia, termasuk ke Indonesia, dan akan melangsungkan laga uji coba melawan Indonesia Selection pada 24 Juli 2009. Pada pukul 7:44 waktu Indonesia Barat di Hotel JW Marriott, tempat anggota tim United seharusnya menginap, digemparkan oleh ledakan dahsyat dari arah lobi. 2 menit berselang, kembali terjadi ledakan hebat, dan kali ini terjadi di Hotel Ritz-Carlton. Korbannya pun berjatuhan dan kepanikan terjadi. Petugas yang berwenang pun mulai menjalankan tugasnya. Disusul kemudian pernyataan Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono menanggapi situasi terkait. Namun, ada kabar gembira muncul terkait kondisi para pemain Indonesia. Mereka dinyatakan selamat dan tak menjadi korban sama sekali dalam insiden tersebut. Hal ini mungkin terjadi setelah timnas memutuskan untuk berangkat lebih awal ke tempat latihan untuk menghindari kemacetan di ibu kota. Meski begitu, para pemain tidak bisa mengambil barang-barang mereka yang masih di hotel, mengingat TKP diisolasi untuk sementara waktu. 2 hari pasca peristiwa bom Mega Kuningan, skuad Indonesia Selection dibubarkan tanpa adanya kejelasan. Atas insiden ini, sejumlah wacana muncul. Pelaku peledakan disebut mengincar United sebagai target utama mereka. Namun, ada sejumlah pihak yang menyanggahnya, karena peledakan dilakukan sebelum United datang. Setidaknya, demikian menurut Koordinator Keamanan untuk Panitia Lokal di Indonesia, Nugroho Setiawan. Apapun itu, Kepolisian Republik Indonesia terus melakukan pencarian terkait mereka yang bertanggung jawab atas peristiwa pengeboman ini. Dari semua data dan fakta yang didapat, kepolisian mengklaim jika Nurdin M. Top menjadi dalang aksi tersebut. Pengejaran pun dilakukan. Beberapa minggu kemudian, tersiar kabar jika pemimpin jaringan teroris yang diduga meledakkan 2 hotel tersebut terbunuh di Temanggung. Fakta terbaru menyebutkan jika yang terbunuh bukan pemimpin, melainkan hanya tangan kanannya.
Pemimpinnya sendiri baru terbunuh sebulan kemudian di Solo. Pada 8 Agustus tahun 2009, Densus 88 menggerebek sebuah rumah di Temanggung, Jawa Tengah. Diduga Nurdin M. Top bersama komplotannya berada di rumah tersebut. Pengepungan pun dilakukan selama lebih dari 12 jam. Sebelum akhirnya orang yang diduga Nurdin tewas ditembak. Namun, setelah melakukan tes DNA, orang tersebut bukanlah Nurdin M. Top, melainkan Ibrahim, kaki tangan Nurdin, yang juga menjadi otak peledakan di Hotel JW Marriott dan Ritz-Carlton di Kompleks Mega Kuningan. Baru pada 16 September tahun 2009, Nurdin M. Top kembali dikabarkan terkepung. Kali ini, ia terperangkap di Solo. Setelah mendapat informasi dari kaki tangan Nurdin, Densus 88 menggerebek sebuah rumah dan yang bersangkutan kabarnya berhasil dilumpuhkan dan ditembak mati. Kronologi singkat penangkapan Nurdin M. Top. Tepat 11 tahun lalu, pada tanggal 17 September 2009, perjalanan Nurdin berakhir setelah tewas dalam sergapan Densus 88 di Kampung Kepusari, RT 3 RW 11, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Solo, Jawa Tengah. Dalam 18 jam penyergapan yang dilakukan oleh polisi dan Densus 88, berikut ini terdapat kronologi singkat proses penyergapannya. 1. Kamis tanggal 6 Agustus 2009. Densus 88 mengetahui keberadaan Nurdin M. Top di rumah Mozari di Desa Beji, Temanggung. Nurdin M. Top dikabarkan sebelum masuk rumah Mozari menginap semalam di kawasan perkuburan tak jauh dari lokasi. 2. Jumat 7 Agustus 2009. Pukul 14.30. Polisi menciduk 5 orang, 2 diantaranya Aris dan Indra, keponakan Mozari di Pasar Parakan, Temanggung. Pukul 15.30. Dari keduanya diperoleh informasi Nurdin M. Top berada di rumah Mozari. Pukul 16. Tim pemukul Densus 88 menumpang 3 mobil Kijang langsung mengepung rumah tersebut. Namun Densus tidak berani mengambil tindakan apapun. Pukul 17. Petugas mulai mengepung rumah Mozari. Menjelang malam hari, Densus 88 menggunakan pengeras suara meminta agar para penghuni rumah menyerah. Tapi tidak ada tanggapan. Pukul 19, Densus 88 mundur, lalu mengepung secara rapat rumah tersebut. Pukul 19.15, polisi melokalisir area dan para sniper Densus mulai menembaki rumah tersebut setelah sebelumnya memberikan tembakan peringatan yang dibalas tembakan dari dalam rumah. Pukul 20, terjadi baku tembak. Tembakan dari dalam hanya terdengar sesekali. 3. Sabtu tanggal 8 Agustus tahun 2009. Pukul 1. Pasukan pengepung ditambah. 2 truk polisi dari Polda Jawa Tengah tiba di lokasi. Mereka langsung mengamankan area. Tim Densus 88 pun mulai semakin mendekat ke lokasi. Pukul 5.30. Densus 88 mulai bergerak dan bersiaga sekitar 30 meter dari rumah. Pukul 6.30. Polisi mengerahkan 2 robot berkamera untuk memantau situasi di dalam rumah. Pukul 7.30. Dari hasil rekaman robot, polisi memutuskan memasukkan bom berdaya ledak rendah ke dalam rumah untuk memaksa agar tersangka menyerah. Pukul 8.30, polisi meminta orang yang berada di dalam rumah menyebutkan identitasnya. Terdengar dari dalam rumah teriakan yang menyebut dirinya Nurdin M. Top. Namun, ia tetap tidak mau menyerah. Pukul 9.30, polisi kembali meledakkan bom berdaya ledak rendah. Kemudian, sejumlah anggota Densus 88 merangsek masuk rumah dan terjadi baku penembakan. Pukul 10, polisi memasang polisi lain di sekitar rumah milik Mozari. Orang di dalam rumah yang mengaku Nurdin M. Top tewas tertembak di kamar mandi. Pukul 10.30,
2 ambulans telah meninggalkan lokasi rumah Mozari. Sebelumnya, 1 kantong mayat yang diduga berisi jenazah Nurdin M. Top telah dimasukkan ke dalam ambulans berwarna putih. Kronologi singkat mengungkap digital evidences atau bukti digital pada isi laptop Nurdin M. Top. Pada tanggal 29 September tahun 2009, Mabes Polri akhirnya mengungkapkan isi laptop Nurdin M. Top yang ditemukan seusai melakukan penggerebekan di Solo. Salah satu temuan utama yang diungkap polisi adalah rekaman pelaku pengeboman Mega Kuningan yang sedang melakukan survei lokasi. Dari rekaman video yang terdapat dalam laptop tersebut, terungkap kedua partner bom bunuh diri di Mega Kuningan, yaitu Dani Dwi Permana dan Nana Ikhwan Maulana, sempat 2 kali melakukan survei ke lokasi sekitar 3 minggu sebelum peledakan. Dalam melakukan survei tersebut, Dani dan Nana didampingi oleh Syaifuddin Zuhri sebagai pemberi arahan dalam melakukan eksekusi bom bunuh diri. Dari digital evidences yang kita temukan, terungkap bahwa mereka sempat melakukan survei lebih dulu sebelum melakukan pengeboman, kata Kadif Humas Polri Irjen Nanan Soekarna, hari Selasa tanggal 29 September tahun 2009. Dalam keterangan persnya, Nanan juga didampingi Kanit 5 IT dan Cybercrime Mabes Polri Kombes Petrus Golose dan Kepala Sub Densus 88 Mabes Polri Kombes Tito Karnavian. Pada survei pertama, tanggal 21 Juni 2009, sekitar pukul 7:33, Dani dan Nana bersama Syaifuddin Zuhri memantau lokasi peledakan. Namun, mereka tidak masuk ke dalam hotel JW Marriott dan Ritz-Carlton yang menjadi sasaran utama. Ketiganya hanya berada di sekitar lapangan di sekitar lokasi tersebut. Sesekali, baik Nana dan Ikhwan terlihat melakukan olahraga dan berlari-lari di sekitar lokasi. Diketahui juga Syaifuddin Zuhri merupakan perekam video dari aktivitas tersebut. Dari suaranya bisa kita identifikasikan itu adalah Syaifuddin Zuhri, kata Nanan. Survei yang kedua dilakukan pada tanggal 28 Juni tahun 2009 dan dilakukan sekitar pukul 17:40. Dani, Nana, dan Syaifuddin Zuhri kembali mendatangi lokasi yang sama untuk yang terakhir kalinya sebelum melakukan peledakan. Dari rekaman terakhir, juga diperdengarkan pembicaraan Syaifuddin Zuhri dengan Nana dan Ikhwan. Zuhri sempat terdengar mengatakan bahwa aksi tersebut dilakukan agar Amerika hancur, Australia hancur, dan Indonesia hancur. Dari ucapan Zuhri terungkap mereka masih mengincar Amerika dan Australia sebagai target. Bahkan, Indonesia juga disebut sebagai sasaran mereka, ujar Nanan. Ia menegaskan, rangkaian dokumen dan rekaman-rekaman tersebut bisa menjadi bukti-bukti untuk melakukan investigasi lebih lanjut terhadap jaringan-jaringan teroris yang masih belum tertangkap. Ini yang disampaikan fakta, bukan pengandai-andaian. Mereka sendiri yang mengatakan, tegasnya. Selain rekaman video tersebut, juga ditemukan beberapa dokumen-dokumen berupa surat yang ditulis oleh Syaifuddin Zuhri. Kita masih akan terus menganalisa semua digital evidences ini. Nanti akan dikembangkan lebih lanjut guna membongkar pergerakan jaringan-jaringan mereka. Tandas Petrus Golose. Sidang kasus ledakan bom Mega Kuningan. Tewasnya Nurdin M. Top dalam sebuah penggerebekan yang dilakukan oleh polisi dan Densus 88 pada tanggal 17 September 2009 di Jebres, Solo, Jawa Tengah tidak berpengaruh dengan ditutupnya kasus ledakan bom di Mega Kuningan, Jakarta Selatan. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang kasus ledakan bom di Hotel JW Marriott dan Hotel Ritz-Carlton, Jakarta Selatan dengan tersangka Amir Abdillah alias Ahmad Ferry Ramdhani dan Ari Susanto. Dalam dakwaannya, jaksa penuntut umum menyebutkan bahwa Amir Abdillah yang memesan kamar di Hotel Santi Kuningan yang dijadikan sebagai tempat perencanaan peledakan bom oleh Nurdin M. Top, Syaifuddin Zuhri,
Ibrahim, dan Dani Dwi Permana yang merupakan pelaku ledakan bom bunuh diri di Hotel JW Marriott. Pada saat ledakan bom terjadi, Amir berada di lokasi bersama dengan tersangka teroris lain, Saifuddin Zuri bin Jelani Irsyad. Amir juga mengantar tersangka teroris lain untuk membeli bahan peledak di Sukabumi, Jawa Barat. Selain terlibat dalam aksi ledakan bom JW Marriott dan Ritz-Carlton, jaksa penuntut umum menyebutkan Amir ikut merencanakan pengeboman kedua dengan sasaran Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Menurut jaksa penuntut umum, Amir yang mencarikan kontrakan rumah di perumahan Puri Nusapala, Jati Asih, Bekasi, Jawa Barat, yang dijadikan tempat persiapan aksi teror. Rumah kontrakan itu berjarak sekitar 5 km dari kediaman pribadi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Jaksa penuntut umum Hairul Fauzi mengatakan bahwa sekitar bulan Juni 2009, terdakwa bersama dengan Nurdin M. Top dan Saifuddin Zuri pernah melihat-lihat dan berputar-putar di sekitar daerah Cikeas. Kemudian, keesokan harinya, terdakwa disuruh mencari kontrakan di daerah Cikeas. Jaksa penuntut umum mendakwa dengan pasal 15 Jangtu pasal 6, pasal 15 Jangtu pasal 7, pasal 15 Jangtu pasal 9, pasal 13 huruf B, dan pasal 13 huruf C Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah, pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme yang berbunyi, setiap orang yang melakukan permufakatan jahat, persiapan, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun, pidana penjara seumur hidup atau pidana mati. Ancaman atas pasal tersebut adalah maksimal hukuman mati. Amir Abdillah ditangkap di kawasan kota Jakarta Utara pada tanggal 6 Agustus 2009. 2 hari kemudian, berdasarkan keterangan dari Amir, kepolisian melakukan penggerebekan rumah kontrakan di Jati Asih, Bekasi, dan Temanggung, Jawa Tengah. Selain Amir, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga menggelar sidang pertama Aris Susanto yang didakwa menyembunyikan tersangka pelaku bom Marriott di Temanggung, Jawa Tengah. Ledakan bom di Hotel JW Marriott dan Ritz-Carlton mengakibatkan 11 orang tewas, termasuk 2 orang pelaku bom bunuh diri, Dani Dwi Permana di Hotel JW Marriott dan Nana Permana di Ritz-Carlton. Kaitannya dengan 4 elemen kunci IT forensik. Adapun kaitan kasus terorisme Nurdin M. Top dengan 4 elemen kunci IT forensik yaitu 1. Identifikasi dalam bukti digital atau Identification Digital Evidence. Dari studi kasus di atas, bukti yang terdapat dalam laptop Nurdin dikategorikan sebagai bukti digital atau digital evidence. Dari kronologi kasus tersebut, dapat diidentifikasi terdapat 2 bukti digital yaitu A. Video rekaman atau file tracking Dani Dwi Permana dan Nana Ikhwan Maulana ke lokasi JW Marriott dan Ritz-Carlton. Dalam melakukan survei tersebut, Dani dan Nana didampingi oleh Saifuddin Zuhri sebagai pemberi arahan dalam melakukan eksekusi bom bunuh diri. Dokumen tulisan milik Saifuddin Jelani yang berisi pembagian tugas dalam jaringan teroris Nurdin M. Top dan alasan melakukan tindakan terorisme di Indonesia. 2. Penyimpanan bukti digital atau preserving digital evidence. Penyimpanan bukti digital tersebut disimpan dalam hard disk laptop milik Nurdin. Dengan hal ini, bukti tersebut sudah dipastikan akan tetap tersimpan. Untuk menjaga penyimpanan bukti digital tersebut, dapat dilakukan dengan cara mengkloningkan seluruh data yang tersimpan. Hasil kloningan ini harus sesuai 100% dengan bukti yang asli, sehingga diharapkan bukti tersebut dapat dipercaya. 3. Analisa bukti digital atau Analyzing Digital Evidence. Dari analisa digital yang dilakukan pihak kepolisian, terlihat jelas bahwa bukti tersebut menguak kejadian sebenarnya yang telah direncanakan dengan baik.
Bukti ini dapat menjadi bukti yang kuat di peradilan andai saja Nurdin tidak tewas dalam penggerebekan tersebut. Selain itu, analisa terhadap tulisan Saifuddin Zuhri mengindikasikan bahwa terorisme di Indonesia terhubung dengan dunia terorisme internasional, khususnya Al-Qaeda. 4. Presentasi bukti digital atau Presentation of Digital Evidence. Dalam penyajian presentasi bukti digital, pihak Polri harus mendapatkan persetujuan dari Humas Kepolisian dengan tujuan agar penyajian bukti tersebut menghadirkan informasi yang benar, tepat, akurat, dan dapat dipercaya. Dan pada akhirnya, kita selaku masyarakat juga bisa melihat video rekaman tersebut dengan jelas di TV karena Kadif Humas Polri mengizinkan hal tersebut. Dari pembahasan di atas, maka kesimpulannya ialah dunia forensik IT di Indonesia merupakan hal yang baru dalam penanganan kasus hukum. Adanya Undang-Undang ITE dirasa belum cukup dalam penegakan sistem hukum bagi masyarakat. Kegiatan forensik IT ini bertujuan untuk mengamankan bukti digital yang tersimpan. Dengan adanya bukti-bukti digital, suatu peristiwa dapat terungkap kebenarannya. Salah satu studi kasusnya adalah isi laptop Nurdin M. Top, yang banyak memberikan kejelasan mengenai tindakan terorisme di Indonesia. Elemen yang menjadi kunci dalam proses forensik IT haruslah diperhatikan dengan teliti oleh para penyidik di kepolisian. Proses ini bertujuan agar suatu bukti digital tidak rusak sehingga dapat menimbulkan kesalahan analisis terhadap suatu kasus hukum yang melibatkan teknologi informasi dan komunikasi. Dengan menjaga bukti digital tetap aman dan tidak berubah, maka kasus hukum akan mudah diselesaikan. Sekian pembahasan dari kami. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada salah, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.